Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmani Widianti dengan nomor NPM 24610003. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama Rahmani Widianti, yaitu saya sendiri. Yang kedua adalah Saskia Meska Purnomo. Yang ketiga yaitu Indiani Rukmana. Yang keempat yaitu Harisa Ilpana. Yang kelima yaitu Bahtiar Apriliani. Di sini saya akan menjelaskan tentang business plan yang bertema Korean Cake ID. Yang pertama yaitu ada gambaran bisnis. Korean Cake ID berdiri karena adanya tren pintu cake yang meningkat, menggabungkan antara estetika Korea, rasa, dan personalisasi. Untuk penjualan kita bisa melalui via Instagram, WA Business, dan Marketplace. Yang kedua yaitu ada visi dan misi. Untuk visi kita ingin menjadi brand mini cake Korea pilihan utama di Indonesia. Untuk misinya yaitu kita ingin menjadi produk berkualitas dan menarik. Kita juga menggunakan sistem pre-order secara efisien. Untuk kemasan yaitu sudah pastinya ramah lingkungan, dan di sini kami menyediakan custom design dan rasa. Tujuan utama kami adalah mencapai titik impas atau break-even point dalam waktu 5 hingga 6 bulan. Kami menargetkan segmen konsumen urban, khususnya generasi muda yang aktif dan mengikuti tren. Kami juga berkomitmen untuk membangun merek yang kuat dengan basis pelanggan yang loyal. Yang selanjutnya yaitu manfaat produk. Produk yang kami tawarkan memiliki nilai lebih. Pertama, kue kami dibuat dengan tampilan estetik dan standar kebersihan yang tinggi. Yang kedua yaitu mendukung pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah lokal. Dan yang ketiga yaitu produk kami menjadi alternatif hadiah yang ekonomis namun tetap berkesan. Produk unggulan kami menawarkan 3 jenis produk khas Korea yaitu bento cake, kue beras Korea, dan Korean cheesecake. Semua produk kami dibuat dengan resep otentik dan tampilan yang menyesuaikan selera pasar modern. Target pasar Korea Cake ID adalah konsumen berusia 15 hingga 35 tahun, tinggal di wilayah perkotaan, dan memiliki keterkaitan terhadap budaya Korea serta tren media sosial. Kami memanfaatkan berbagai saluran digital, di antaranya Instagram, TikTok, Shopee, dan WhatsApp Business. Untuk meninjau konsumen secara lebih luas dan cepat. Strategi pemasaran. Dalam hal pemasaran, kami menerapkan beberapa strategi, yaitu yang pertama, sistem pre-order untuk menjaga kualitas dan efisiensi produk. Yang kedua, pangkat bundling yang menarik untuk meningkatkan nilai pembeli. Dan yang ketiga, yaitu kolaborasi dengan influencer sebagai media promosi yang efektif. Dan yang terakhir, yaitu kampanye tematik yang relevan dengan momen atau perayaan tertentu. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode BMC Korean Cake.id atau mini cake ala Korea. Pertama ada customer segment atau segmen pelanggan, yaitu Gen Z dan pecinta Korea. Kami menyasarkan anak muda usia 17 tahun hingga 30 tahun, terutama yang tinggal di kota besar, suka budaya Korea, dan aktif di media sosial. Mereka menyukai makanan estetik, bisa custom dan cocok untuk hadiah. Yang kedua, value proporsi nilai, yaitu estetika dan rasa autentik. Kami menawarkan mini cake yang tidak hanya enak, tapi juga cantik dan kekinian, bisa custom tulisan, warna, dan tema, sehingga cocok untuk ulang tahun, anniversary, dan gift reward. Yang ketiga, channel atau saluran, yaitu bisa online dan reseller. Penjualan dilakukan secara online melalui Instagram, WhatsApp, dan Marketplace seperti Tokopedia dan Shopee. Kami juga membuka peluang reseller untuk memperluas jangkauan. Yang keempat ada customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Kami membangun hubungan interaktif dengan pelanggan lewat media sosial, memberikan respon cepat, dan mengadakan giveaway atau promo untuk menjaga loyalitas. Yang kelima ada revenue stream atau sumber pendapatan. Pendapatan utama berasal dari penjualan
penjualan mini cake atau bento cake, baik dalam bentuk paket reguler maupun pesanan custom sesuai dengan permintaan pelanggan. Yang keenam ada resources atau sumber dana utama. Berdaya utama kami adalah tim produksi, pembuat kue, peralatan dapur, serta tim sosial yang mengolah konten dan komunikasi pelanggan. Yang ketujuh ada key aktivitas, aktivitas kunci. Aktivitas utama meliputi pembuatan produk, pengembangan rasa atau desain baru, membuat konten estetik untuk promosi di Instagram atau TikTok. Key partners, kemitraan utama. Kami bekerja sama dengan supplier bahan baku, layanan kurir seperti Grab dan Gojek, dan influencer lokal untuk promosi. 9. Ada cost struktur pembiayaan, produksi, promosi operasional. Biaya utama berasal dari bahan kue, kemasan, gaji tim, promosi, digital, influencer, dan ongkos kirim. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasional bisnis. Bisnis ini menggunakan sistem made to order, artinya setiap cake diproduksi setelah ada pemesanan, bukan stok massal. Hal ini menjaga kesegaran produk dan memungkinkan pelanggan mendapatkan desain yang custom sesuai dengan keinginan. Lalu ada alur operasional. Yang pertama ada pemesanan. Pelanggan melakukan pemesanan melalui platform seperti Instagram, WhatsApp, atau Marketplace. Yang kedua konfirmasi. Tim akan mengonfirmasi pemesanan termasuk varian rasa, desain tulisan, serta tanggal pengiriman. Yang ketiga, produksi. Cake langsung dibuat oleh tim dapur sesuai dengan permintaan. Karena sistem make to order, proses ini sangat memperhatikan kualitas dan detail desain. Yang keempat, kemasan. Setelah cake jadi, cake akan dikemas dengan packaging khusus, aman, estetik, dan cocok untuk hadiah. Yang kelima, pengiriman. Cake dikirim ke alamat pelanggan menggunakan kurir instan seperti Grab, Gojek, dan Lalamove. Platform operasional yang digunakan ada Instagram untuk katalog komunikasi dan promosi. Yang keempat ada Instagram untuk pemesanan dan customer service. Lalu ada Marketplace untuk pembelian langsung dan jangkauan pasar yang lebih luas. Untuk memulai sebuah usaha kuliner, kita perlu menyiapkan peralatan dan bahan yang mendukung. Bahan-bahan utama yang dibutuhkan adalah tepung, telur, gula, krim, pewarna makanan, dan lainnya. Peralatan yang digunakan yaitu meliputi oven, mixer, cetakan, timbangan, dan kulkas. Untuk mendukung sebuah operasional, kita juga menggunakan HP, printer, kamera, dan aplikasi kasir untuk mempermudah transaksi pembayaran. Lalu, bagaimana dengan proyeksi pendapatan dan biaya? Dengan target penjualan 25 unit per hari seharga 25.000 selama 26 hari, kita bisa menghasilkan 16.250.000 per bulan. Biaya operasional bulanan diperkirakan sekitar 15.500.000. Break-even point dicapai saat menjual sekitar 600 unit per bulan atau 23 unit per hari. Berikut adalah gambar proyeksi keuangan selama 3 tahun ke depan. Tahun pertama, pendapatan mencapai 195 juta rupiah dengan laba 9 juta. Tahun kedua, meningkat menjadi 224 juta dengan laba 29 juta. Dan di tahun ketiga, pendapatan melonjak hingga 258 juta rupiah, menghasilkan laba 53 juta rupiah. Dengan perencanaan yang matang, usaha ini berpotensi tumbuh dan memberikan keuntungan yang stabil. Saya di sini ingin membacakan tentang saran dan kesimpulan. Baik, di sini saya ingin membacakan tentang saran. Apa sih itu sarannya? Yang pertama ada maksimalkan konten visual seperti IG, TikTok. Kedua ada kemitraan strategis EO K-pop community. Yang ketiga standarisasi shop produksi. Yang keempat inovasi produk rutin. Dan yang terakhir ada laporan keuangan rutin dan transparan. Kesimpulan. Yang pertama, modal bisnis basic BMC. Yang kedua, ada
fokus pada personalisasi, digitalisasi, estetika. Yang ketiga, ada potensi tumbuh sebagai brand cake Korea lokal unggulan. Yang keempat, ada break-even point dalam 5-6 bulan.